Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini di acara Hard Talk, hasil riset dan diseminasi yang dipersembahkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Kali ini bersama saya Ira Mirawati. Nah, kita punya topik yang menarik sekali ya. Mungkin ini ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang hobi bercocok tanam anggrek tapi sering mengalami masalah ini bagaimana cara mengembangbiakannya. Kalau saya mah kebetulan sering mati ya. Tapi kita akan membahas bagaimana tentang upaya atau penelitian yang dilakukan Unpad mengenai riset berkaitan dengan tanaman anggrek ini. Jadi untuk para pencinta anggrek stay tune ya. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Fakultas Pertanian Unpad, yaitu Bapak Saiful Mubarak, SP MSc PhD. Halo Pak Saiful. Halo Bu. Jadi Pak Saiful ini seorang peneliti yang saat ini fokus di bidang hortikultura sebetulnya Bu. Jadi tapi sekarang kita masuk di fokus di tanaman hiasnya. Pada sebelumnya kita penelitian di tanaman tomat. Oh oke. Nah, penasaran kan ya dengan profilnya Bapak Saiful? Boleh Pak diceritakan dari prodinya dan lain-lain. Oh, prodinya. Ya. Oke, saya dari Departemen Budidaya Pertanian Bu. Minat dari ilmu hortikultura, di mana hortikultura itu membawahi dari budidaya tanaman hias, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan dan fitofarmaka. Dan saya di fokusnya itu adalah di tanaman hias dan juga di tanaman sayuran, khususnya adalah komoditas tanaman tomat. Iya, seperti itu Bu. Tadinya saya kira hortikultura tuh hanya jagung, kacang ya. Jadi kalau hortikultura itu tanaman yang dikonsumsi segar dan tidak bisa disimpan tahan lama. Jadi intinya mudah rusak gitu, komoditas mudah rusak. Baik. Jadi termasuk tanaman hias masuk juga, ya. Betul, tanaman hias masuk ke bidang hortikultura. Oke. Iya. Itu aja udah pengetahuan baru ya untuk saya ya. Baik Pak, nah sekarang saya juga penasaran, boleh diceritakan bagaimana kemudian perjalanan penelitian berkaitan dengan anggrek ini? Sebetulnya perjalanan anggrek di kami di Departemen Budidaya Pertanian itu sebetulnya sudah lama Bu. Sejak tahun saya bergelut di tanaman anggrek sejak tahun 2007 sebetulnya. Sebelum itu kami melakukan penelitian tanaman anggrek khususnya di dalam media tanam untuk anggrek bulan dan juga anggrek dendrobium. Namun kemudian kita beralih ke tanaman lainnya, diantaranya beberapa jenis komoditas hortikultura yang saya geluti itu adalah di tanaman tomat, di mana tanaman tomat ini mungkin sesuai dengan bidang saya S3 saya dulunya, tetapi ke arah fisiologinya. Jadi ke arah fisiologinya, tetapi kita sekarang ilmu yang saya dapat itu saya kembalikan lagi ke fisiologi di tanaman hiasnya. Khususnya sekarang yang kita geluti itu adalah bagaimana mengoptimalisasi pertumbuhan tanaman anggrek, yang mana tanaman anggrek ini sangatlah lambat sekali. Biasanya mulai dari bibit sampai dengan dia berbunga sampai gini Bu, itu kadang 2-3 tahun. Bukan 2-3 bulan lagi ya Pak ya? Iya, jadi bagaimana kita sekarang caranya mempercepat proses pertumbuhan dan pembungaan anggrek sehingga nanti kita mendapatkan suatu formulasi Bu, produk yang nantinya bisa kita aplikasikan langsung ke tanaman hias anggrek ini. Betul. Bapak Ibu sekalian, para penonton, jadi ini judul penelitiannya Pak Saiful Mubarak adalah efek kombinasi NPK dan BAP ya, atau benzil aminopurin dalam meningkatkan pertumbuhan vegetatif anggrek Cattleya. Yang Cattleya ya? Cattleya yang ini. Yang ini. Ya, jadi Pak boleh sebelumnya dijelaskan dulu ya, karena saya tahunya NPK saja. Jadi boleh dijelaskan mungkin kepada para penonton juga apa itu NPK dan apa itu BAP ya. Nah, kalau NPK itu adalah pupuk majemuk. Pupuk di sini adalah pupuk yang mengandung kandungan nitrogen, fosfor dan kalium. Jadi fungsinya pupuk itu adalah untuk
meningkatkan pertumbuhan tanaman, khususnya pertumbuhan daripada ukuran daun, tinggi tanaman seperti itu. Nah, kemudian kita pergunakan juga zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh yang kita gunakan itu adalah zat dari jenis golongan sitokinin. Hormon sitokinin itu adalah BAP tadi. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan tunas, Bu. Jadi dapat kita lihat, mungkin biasanya kalau kita pupuk saja, tunas akan lambat tumbuh. Nah, kalau kita pergunakan BAP, sebetulnya kita biasanya untuk anggrek dari satu batang itu hanya tumbuh satu saja. Tapi setelah kita aplikasikan dengan pada sitokinin itu, dari satu batang ini akhirnya dapat tumbuh dua. Ini dua, kemudian ini pun tumbuh dua lagi. Sehingga mungkin kalau misalkan dari satu tanaman hanya satu saja yang muncul, tapi kita bisa mengoptimalkan menjadi 3 tunas baru. Yang akibatkan dengan pertumbuhan tunas baru, tanaman akan lebih rimbun dan dia akan potensi pembungaannya lebih banyak. Jadi dalam satu pot ini mungkin nanti ada 4 tangkai bunga keluar. Oke, Gitu. ini bisa dilihat ya Bapak Ibu penonton semuanya. Jadi kalau bahasa Sundana mah gomplok ya. Gomplok muntah. Jadi ada tunas-tunasnya gitu ya, kan kebahagiaan ya Betul. bagi kita yang menanam anggrek itu kalau Tunasnya ada banyak, Bu, tunasnya biasanya. ya. Betul. Jadi gitu ya, Iya. berasa tumbuh bayi baru gitu ya. Betul. Nah, baik. Oke. Nah, dalam penelitian ini, Pak, itu apakah sendiri saja di Unpad atau ada mitra yang lain yang terlibat? Oke, mitra lain yang terlibat itu kebetulan dengan Kaset Sat University, Bu. Kebetulan mereka juga di bidang tanaman hias. Jadi kita berkomunikasi dengan mereka, treatment apa yang harus kita lakukan. Jepang ya, Pak, ya? Di Thailand, Oh, Bu. Thailand, oke. Kaset Sat University Thailand. Jadi kita berkomunikasi dengan mereka tentang perkembangan anggrek. Kebetulan mereka juga fokus di anggrek juga. Itu kemudian kita juga dengan industri, Bu. Jadi pupuk yang kita pakai kita formulasikan bersama dengan PT Pupuk Kujang. Untuk pertumbuhan, sebetulnya untuk pertumbuhan tanaman apa sih yang baik untuk yang pertumbuhan vegetatif ini, karena nanti pada saat pembungaan gini pupuknya akan beda, Bu. Komposisinya. Ya, jadi treatmentnya betul. beda lagi ya. Betul. Jadi sekarang kita kan fokusnya di vegetatif, bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan tunas ini. Nah, nanti setelah ini tumbuhnya banyak, baru kita inisiasi pembungaan supaya cepat berbunga. Nah, itu komposisi pupuknya akan berbeda. Jadi kita di sini jadi kita dengan Pupuk Kujang itu berkomunikasi untuk formulasi pupuknya dan mereka nanti menyediakan pupuk untuk itu. Oke, baik. Jadi kalau memelihara anggrek ini ya Pak ya, makanya saya tertarik sekali Iya. karena seperti mengasuh bayi ya Pak. Betul, Bu. Jadi anggrek itu susah-susah gampang gitu. Iya, tiap tahapnya itu ternyata Berbeda. berbeda asupan yang harus Betul, dikasihnya. dikasihkan. Seperti mengurus anak sendiri ya. Iya. Baik. Nah, tadi kalau alasan pemilihan kombinasinya kan di antara banyak yang bisa kita lakukan, awalnya mengapa memilih kombinasi NPK dan BAP ini? BAP, oke. Alasannya kenapa? Karena sekarang ini sebetulnya tahap akhirnya itu kita mempunyai formulasi produk, Bu. Produk pupuk digabungkan dengan hormon atau zat pengatur tumbuh. Yang sekarang itu yang ada adalah pupuk sendiri, zat PT sendiri, sehingga kita aplikasinya itu 2 kali. Jadi untuk mengefisienkan, mengefektifkan aplikasi, jadi satu produk itu mempunyai 2 kombinasi gabungan, yaitu gabungan pupuk dan gabungan daripada zat PT tersebut. Itu Oke, sebetulnya. baik. Nah, selain memilih kombinasinya, saya juga bertanya kan, anggreknya ada ribuan, betul ya Pak ya? Betul. Nah, kenapa kemudian pilihan dari Bapak dan tim peneliti ini jatuh kepada anggrek ini. Cattleya? Oke, Ya. Cattleya. Sebetulnya sebelum kita bergerak di Cattleya, sebelumnya kita di penelitian di anggrek bulan, Bu, ini. Anggrek bulan, kemudian selain anggrek bulan ada juga anggrek dendrobium dan juga sekarang anggrek Cattleya. Kenapa anggrek tersebut? Karena ketiga anggrek ini mungkin peminatnya sangatlah besar. Iya. Sangat besar dan juga keunikan dari bunganya itu sangatlah bagus gitu. Apalagi bunga Cattleya. Bunga Cattleya biasanya satu tangkai itu hanya berbunga 2 atau 3 bunga saja, tetapi ukurannya sangat besar. Mungkin seukuran seperti ini dan juga harum untuk Iya, Cattleya itu. iya, Jadi betul. mungkin ketertarikan kami itu kepada sana dan juga mungkin nanti di harganya, Bu. Harga
produk jualnya juga mungkin lebih mahal dibandingkan dengan anggrek lain untuk Cattleya. Untuk Cattleya ini ya Betul. Pak ya. Jadi bagaimana sih sekarang kita ingin mendukung atau misalkan membantu para petani supaya tanaman itu lebih gomplok subur gitu Iya. Bu, sehingga nanti dari satu tanaman bisa dipecah-pecah menjadi 4 tanaman, bisa dijual dengan harga yang mahal, ataupun kepada ibu-ibu atau bapak-bapak penyuka anggrek. Iya. Kenapa sih anggrek saya pertumbuhannya lambat, tidak berbunga? Biasanya itu yang sering saya terima keluhan-keluhan itu dari masyarakat sewaktu kita melakukan PKM Bu, pengabdian seperti itu. Sama Pak, karena saya juga mengalami tadi yang Bapak ceritakan ya. Jadi makanya ketika di ini nih untuk host terus penelitiannya tentang anggrek, saya sangat tertarik karena saya mengalami yang diceritakan tadi ya. Iya, Jadi kenapa anggrek saya tidak berbunga, tidak berkembang gitu ya. Iya. Boleh mungkin diceritakan ya Pak, jadi prosedur penelitian atau treatmentnya kemarin yang dilakukan seperti apa? Treatment yang dilakukan itu sebetulnya ada beberapa cara Bu. Ada yang tidak menggunakan tadi kombinasi antara pupuk dan juga zat pengatur tumbuh, ada yang menggunakan. Cara aplikasinya juga ada 2, sebetulnya ada kita pergunakan dengan semprot. Kemudian kita juga zat pengatur kalau pupuk kita pergunakan dengan semprot. Kalau zat PT kita langsung terapkan atau tempelkan di sini Bu, di tunas-tunasnya, karena tunas di anggrek Cattleya itu ada di bawah. Jadi kita langsung ke tunasnya, kita berikan hormon atau zat pengatur tumbuh untuk menginisiasi pertumbuhan ini. Pakai alat bantu menerapkannya? Biasanya menerapannya kita larutan tadi kita masukkan ke dalam kapas, kemudian kapasnya disimpan di sini Bu, dibelitkan supaya si tumbuh tunas baru. Mungkin ini juga kemarin kita pakai di sini udah muncul, kelihatan muncul satu. Oh iya benar. Jadi Bapak Ibu teman-teman Ini. semua itu ada kelihatan ya si Tunas barunya. calon tunas ya, Betul. tunas baru. Biasanya yang di sini kalau kita tidak maksimalkan di sini tidak akan tumbuh. Kecuali kalau kita ini potong di sini pasti tumbuh. Tapi gini kita berikan zat PT di sini sudah tumbuh. Oke. Ini udah Baik. tumbuh. Jadi terima kasih loh Pak udah membawa contohnya ya. Jadi saya bisa menerangkan sambil melihat karena dibandingkan menceritakan prosedurnya itu seperti apa. Baik. Nah, sekarang mengenai hasilnya nih Pak. Jadi bagaimana kemudian temuannya setelah treatment tersebut dilakukan? Oke. Hasilnya mungkin setelah treatment ini dilakukan kita akan coba kombinasikan Bu, pupuk dan juga BAP tadi, sitokinin tersebut menjadi satu produk. Nanti mungkin makanya kita gandeng gandeng industri ataupun apa, sehingga di sini kita mendapatkan suatu produk yang nanti khusus untuk tanaman anggrek gitu. Jadi produk tersebut kita khususkan untuk pertumbuhan anggrek Cattleya ini. Iya, jadi nanti buat kita yang ingin anggreknya berkembang gitu ya, mudah-mudahan bisa segera mendapatkan nih kombinasi yang NPK dan BAP yang tadi dihasilkan dari penelitian Pak Saiful. Nah, Pak, mungkin selama penelitian ada tantangan-tantangan lain nggak yang dihadapi, faktor-faktor luar misalnya? Tantangan-tantangan lain yang kita hadapi karena anggrek ini sebetulnya Cattleya ini membutuhkan suhu yang suhu yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu panas. Tapi kan kalau di Jatinangor teknis gitu ya. Jadi mungkin pertama faktor lingkungan, kita harus memodifikasi kondisi greenhouse-nya selama penelitian, dan juga mungkin adalah tanaman ini sedikit rewel Bu. Rewel di dalam pertumbuhan, terlalu banyak air akar busuk. Terkurang air dia akan mengkerut itu. Jadi itu mungkin tantangannya juga, kita harus mencari lagi selain penelitian ini masih banyak penelitian lain yang berhubungan dengan lingkungan tumbuhnya. Itu mungkin yang selama ini. Oke, jadi bukan hanya si treatment gabungan tadi ya, pupuk dan BAP-nya, tapi kita juga harus faktor mengontrol lingkungan tumbuh ya. Faktor lingkungan tumbuh yang lainnya dari anggrek ini. Betul. Apalagi nanti di dalam tahapan inisiasi pembungaan Bu. Jadi inisiasi pembungaan itu sangatlah pada anggrek ini sangatlah dipengaruhi oleh faktor cahaya. Yang pertama cahaya, yang kedua adalah faktor tadi pemupukan. Jadi suhu, cahaya, suhu dan juga pemupukan. Nah, kalau di kita biasanya suhunya tinggi Bu, cahayanya 12 jam, padahal di sini anggrek Cattleya itu kadang hanya membutuhkan cahaya 9 jam saja. 9 jam saja, sehingga mungkin di sini harus ada teknologi bagaimanakah untuk pengaturan
pencahayaan untuk tanaman ini. Apalagi sekarang di era global warming ya Betul. Pak. Jadi matahari bukan hanya 12 jam ya. Soalnya sampai lewat maghrib atau sebelum subuh juga suhu udara sudah sangat tinggi ya. Betul. Kelembaban juga tinggi ya. Betul. Itu mungkin yang mudah-mudahan nanti jadi risetnya bertambah banyak Iya, gitu. betul. Jadi fokus sekarang kita hanya dulu ke pupuk dan zat pengatur tumbuh. Iya. Mungkin nanti kita akan fokus ke lingkungannya. Baik. Ini kemarin kalau risetnya sendiri ada melibatkan mahasiswa mungkin Pak? Melibatkan Bu. Melibatkan. Kita melibatkan mahasiswa. Sekarang yang terlibat itu ada kemarin sudah lulus Bu penelitian ini yang mahasiswa S1 dan sekarang sedang dikerjakan oleh mahasiswa S3. Oh, oke. Betul. Jadi ini ya mudah-mudahan jadi berkelanjutan gitu Betul, maksudnya ya betul, Bu. risetnya Iya. tidak berhenti di Faiz Saiful aja gitu ya. Betul. Baik. Nah kemudian kan tadi seperti kita sudah bahas ya. Jadi kedepannya akan ada misalnya produk gitu. Tapi sudah ada nggak Pak rencana komersialisasinya kedepannya seperti apa? Kalau misalkan produk tersebut sudah jadi, kemudian nanti sudah ada izin edar seperti itu, ya kita usahakan bisa ke komersialisasi. Oke. Jadi memang hilirisasinya ke sana ya. Sebetulnya. Supaya kita sebagai ibu-ibu ini Iya. bisa segera mendapatkan ya pupuk dan tadi ya kombinasi ya. untuk bisa jadi anggrek-anggrek yang di rumah itu bisa berkembang ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk rencana penelitian selanjutnya seperti apa Pak? Rencana penelitian selanjutnya karena sekarang kita fokusnya di arah pertumbuhan vegetatif Bu, arah selanjutnya ke arah pertumbuhan generatif adalah pembungaan. Jadi setelah ini tumbuh sudah banyak, ini mungkin umurnya sudah 1 tahun, sekarang 1 tahun, kemarin kita pakainya yang 5-6 bulan, ini sudah 1 tahun lebih, nanti 1,5 tahun kita akan fokus di inisiasi pembungaan Bu. Jadi bagaimanakah caranya untuk supaya batang yang tumbuh ini akan keluar bunga. Itu jadi mempercepat proses pembungaan sehingga nanti walaupun tanaman ini masih kecil tapi dia sudah bisa berbunga. Iya, karena penyakit anggrek satunya lagi adalah apa ya? Pembungaan. Jadi daunnya itu banyak ya, tapi coba tidak berbunga-bunga. Iya. Gitu ya, Dan itu nungguinnya teh betul. aduh. Nah, biasanya untuk anggrek Cattleya pembungaannya dari ujung dari sini, Bu. Dari ujung dari sini. Nanti biasanya kalau misalkan dia tidak terinisiasi dia stop tumbuh. Stop, dia berhenti tapi tumbuh tunas dari bawah. Nah, nanti kita bagaimana supaya tunas ini pas di ujung itu dia bisa tumbuhin bunga. Itu sih. Iya, itu kan dari kuncup gitu ya. Betul. Nungguin ya tiap hari dilihat kapan ini ya, mekar. betul, kadang tanaman sudah besar juga berbunga. Betul, betul. Nah, itu juga wah Pak, pokoknya ditunggu ya riset-riset ke depannya untuk yang tadi ya generatifnya berarti betul. ya Pak ya. Nah, kalau di riset-riset anggreknya sendiri Pak masih tetap akan di Cattleya atau mencoba ke anggrek-anggrek yang lain? Kita untuk tahun-tahun sekarang mungkin sampai dengan akhir Cattleya dulu Bu, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan ke anggrek jenis lainnya. Karena menurut beberapa literatur juga sebetulnya kita bisa berkolaborasi dengan fakultas lain. Karena dari anggrek ini sebetulnya banyak bahan kimia yang bisa dijadikan obat juga Bu. Itu sudah banyak penelitiannya. Tapi untuk fokus sekarang kita ke arah pertumbuhan tanaman ke Cattleya yang sudah kita lakukan Cattleya, kemudian Phalaenopsis anggrek bulan. Mungkin kedepannya kita akan fokus di tanaman anggrek spesies. Oke. Nah, kalau anggrek-anggrek ini dua-duanya asli Indonesia Pak? Kalau ini anggrek hibrida Bu, jadi persilangan dua varietas tanaman. Di sini sebetulnya ada yang di Indonesia juga banyak, di Indonesia sekitar 5.000 spesies ada. 5.000 ya. Di Tadi malah Indonesia. saya kira ya ketika saya Tapi bilang ribuan itu 1.000. Di dunia lebih dari puluh ribuan ke seluruh, tapi di Indonesia saja ada sekitar 5.000 jenis anggrek betul. ya. Jadi lebih dari 5.000 ya. Sangat kaya sekali betul. ya gitu. Kalau anggrek bulan? Anggrek bulan juga sebetulnya ada anggrek bulan asli Indonesia dinamakan dengan anggrek bulan amabilis. Phalaenopsis amabilis biasanya warnanya putih ini. Oh iya. Kalau ini kan sudah kuning, biasanya anggrek ini adalah anggrek hibrida. Sudah hasil persilangan hasil ya. persilangan.
Oke, baik. Nah, jadi ya tadi ya ternyata jenis anggrek ada banyak dan memang untuk 1 tahun ini setidaknya akan fokus di Anggrek Cattleya anggrek dulu. Cattleya Iya. dulu ya. Mudah-mudahan saya kedepannya juga akan ini ya, anggrek yang di rumah tuh biasanya soalnya Pak ya kan beli teh sudah ada itunya ya Pak ya, Kuncup Bu ya. kuncupnya. Lalu dia mekar kan ketika di rumah, ketika bunga yang itu sudah habis masanya, udah weh. Nggak keluar lagi bunga ya Bu? Iya, iya betul. Iya, Kan yang seperti paling itu. sering mungkin saya beli anggrek bulan, Bulan, ya, betul. karena yang paling Gampang. gampang dan banyak dipasarkan Betul, gitu ya. iya. Bahkan yang lewat juga suka memasarkannya Iya, anggrek anggrek bulan. bulan. Ya udah kalau udah itu teh biasanya kering aja gitu karena ditunggu-tunggu berbunga lagi teh. Iya, Tidak masalahnya berbunga. seperti itu Bu. Kadang beli 1 kali tidak bisa merawat, akhirnya akarnya busuk, Iya. ke atasnya jadi kering gitu. Betul, betul. Jadi mudah-mudahan nanti penelitian Pak Saiful ini terus berkembang sehingga segala macam ya, berarti dari A sampai Z-nya Betul. anggrek ini memang kita ada panduannya, lalu Betul. sudah siap nih si apanya Pak kalau kita menyebutnya berarti alat bantu atau apa nih si pupuknya ya, Pupuknya ya, pupuk, ramuannya. ramuannya. Ramuannya tuh ini loh gitu ya, Betul, yang betul. digunakan. Tapi Pak, kalau misalnya tadi ya, ini kan treatmentnya ke Cattleya. Betul. Untuk anggrek yang berbeda bisa jadi berbeda. Bisa jadi sama Bu. Oh, Bisa gitu. jadi sama karena pengaruhnya pupuk dan juga zat pengatur tumbuh. Nah, tapi untuk anggrek yang bersifat simpodial, pertumbuhan menyamping. Tapi Oke. kalau untuk anggrek bulan seperti ini kayaknya belum. Karena dia ke atas. Karena ke atas ya. satu aja. Jadi tujuannya kan kita ingin memperbanyak jumlah tunas. Iya. Kalau ini kan biasanya jarang hanya satu saja. Jadi kita pertahankan satu. Tapi untuk yang jenis anggrek yang bersifat seperti ini yang simpodial itu bisa diaplikasikan. Contohnya adalah anggrek dendrobium, kemudian koleodokin atau misalkan oncidium. Itu banyak sekali mungkin yang bersifat seperti ini. Jadi untuk anggrek-anggrek yang sifatnya sama kemungkinan bisa diaplikasikan. Baik, ini menyenangkan sekali bincang-bincang kita tentang anggrek yang mudah-mudahan suatu saat saya bisa berkunjung ke labnya Fakultas Mangga, Bu, Pertanian ya Pak. Di hidroponik kebetulan di Balai Pertanian ada. Kami di penelitian di sana. Iya, jadi nanti kita bisa memperlihatkan nih kepada audiens juga ya bagaimana di lapangannya tuh dan juga bunga-bunganya seperti apa. Saya lewat sering, tapi singgah belum. Enggak ditunggu Bu. Baik, nah kami juga menunggu Pak tadi produknya mudah-mudahan penelitiannya lancar terus, Amin, berkembang terus karena memang ya dibilang tanaman hias mungkin apakah tadi kata Bapak tidak seperti kebutuhannya Betul. tinggi seperti pangan gitu Iya. ya. Tapi kalau buat para pencinta tanaman hias dan yang menyukai healing dengan tanaman Iya. ini sangat berarti ya Betul, Pak ya. karena mungkin di riset-riset ini banyaknya fasilitasinya ke pangan ya Bu ya. Betul. Apa yang dikonsumsi sehingga mungkin fasilitasi. Alhamdulillah saya juga mendapatkan dana dari Unpad Iya. untuk penelitian ini sehingga bisa lebih dimaksimalkan di dalam ke arah tanaman hiasnya. Betul. Butuh Pak itu teh hidup perlu healing ya supaya Betul. lebih indah dan salah satunya adalah tadi dengan bukan hanya melihat bunga anggrek tapi Betul. proses merawatnya, Merawatnya itu sendiri juga. adalah proses Betul. healing ya yang menyegarkan Iya. gitu. Bukan hanya buat ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Sama-sama, Saiful Bu. atas penjelasan tentang risetnya yang sangat menarik. Mudah-mudahan sehat terus Bapak dan Amin, tim, ya Rabbal risetnya Alamin. berkembang terus. Amin. Baik, mungkin ada yang ingin diucapkan Pak karena kan biasanya nikmat anggrek teh kesannya ibu-ibu bapak-bapak. Iya. Kalau mungkin kepada teman-teman mahasiswa atau generasi muda Oke. Pak ada pesan nggak Pak? Pesannya mungkin sabar saja untuk merawat anggrek karena merawat anggrek ini harus dengan kesabaran dan juga dengan ketekunan karena salah di dalam proses kalau tanaman itu seperti bayi Bu, Iya. kita perlakukan dengan baik dia dengan tumbuh baik, tapi kalau kita perlakukan dengan buruk dia pun akan tumbuh dengan buruk juga. Oke. Iya, jadi yang paling penting perlakukan tanaman ini dengan sebaiknya sehingga dia bisa tumbuh dengan baik. Gitu. Oke, baik. Jadi seperti perlakukan kepada anak Anak kita kita sendiri. Nah, kalau buat teman-teman Gen Z berlatih kesabaran ya. Sabaran itu Bu, karena
Dari mulai biji, benih sampai dengan berbunga bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun baru berbunga. Butuh ketelatenan Ketelatenan, ya. iya. Jadi kan kalau teman-teman yang muda taunya hasilnya aja ya, melihat di betul. taman gitu, di foto, tapi Betul, prosesnya kurang gitu. apalagi sekarang kan banyak juga berkembang petani-petani muda ya Pak ya. Betul, milenial. Nah, milenial, mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjadi salah satunya. betul. Baik, sekali lagi terima kasih Sama-sama, Pak. Bu. Kita akhiri Hard Talk kita kali ini. Saya Ira Mirawati dan juga Bapak Saiful Mubarak pamit undur diri. Kita bertemu di Hard Talk sesi berikutnya. Terima kasih.